Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sobat Filah, arsadani warsadakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran bahasa Arab praktis. Fokus kita adalah untuk membaca dan menerjemahkan kitab gundul. Jadi kita menggunakan metode praktis atau juga sering disebut dengan metode T10. Baik, kita langsung saja. Sobat Filah, arsadani warsadakumullah, sebenarnya belajar bahasa Arab itu tidak sulit, ya. Kenapa? Karena poin penting dalam pembelajaran bahasa Arab itu hanya ada 3. Yang pertama adalah isim, ya. Yang kedua adalah fiil, dan yang ketiga adalah huruf, ya. Jadi hanya 3 poin ini saja, Sobat Filah, yang akan kita pelajari. Ya, sehingga insya Allah tidak sulit, ya, asalkan kita punya kemauan. Dan sekali lagi fokus kita nanti adalah untuk membaca dan menerjemahkan kitab. Jadi tulisannya sudah ada, ya. Nih. Nah, nanti kita menggunakan metode T10. Baik. Apa itu isim? Ya, isim adalah kata, benda, dan sifat. Jadi semua kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan suatu benda atau sifat itu disebut dengan isim. Nih, contoh. Buku. Ya. Buku bahasa Arabnya apa? Kitabun. Nih. Ini contoh kata benda, yaitu buku. Kitabun. Untuk yang sifat, misalnya apa? Sifat sar. Sar bahasa Arabnya kabirun. Nah, jadi semua kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan suatu benda atau sifat dalam bahasa Arab disebut dengan isim. Nah, kemudian apa cirinya? Ya, ciri. Ciri ini nanti untuk mengidentifikasi atau mengetahui ketika kita membaca di dalam kitab gundul, ya, apa ini isim, apa ini fiil, ya, itu dapat kita lihat dari ciri utamanya. Ya, ciri utamanya. Nah, apa cirinya? Yang pertama, diawali dengan alif lam. Nih. Jadi semua kata di dalam bahasa Arab atau dalam kitab gundul nanti, ya, yang diawali dengan alif lam, al seperti ini, maka itu adalah isim, ya. Contohnya apa? Misalnya, ya, dari sini, ya, al kitabu, al kabiru. Nah, ini contoh, ya. Nah, seperti ini, ya. Nih, jadi kalau nanti dalam bahasa Arab kan seperti ini, ya, gundul, ya, seperti ini, ya, tidak ada harokatnya, ya. Nah, maka untuk mengidentifikasi apa itu isim atau fiil, itu dapat kita lihat di depan ini. Kata depannya ini didahului dengan al apa tidak. Kalau didahului dengan al seperti ini, ya, al, maka bisa dipastikan dua kata ini adalah isim atau kata benda atau kata sifat. Oke. Nih, jadi al-kitabu, ini al-kitabu, al-kabiru. Nah, kan begitu. Kalau dikasih harokat. Jadi kalau misalnya dikasih harokat, tadi seperti tadi, ya. Jadi diawali dengan apa? Al. Ya, setiap kata yang diawali dengan al di depan, maka itu merupakan ciri daripada isim. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah
diakhiri dengan tak marbutoh. Nah, ini diakhiri dengan tak marbutoh. Jadi setiap kata yang diakhiri dengan tak marbutoh, maka itu adalah isim. Oke. Ya, contohnya apa? Ya. Hujrotun. Nah, hud ya, hujrotun. Nih. Hujrotun ya, hujrotun. Ini diakhiri dengan tak marbutoh. Nah, ini. Diakhiri dengan tak marbutoh. Maka itu menjadi identitas daripada isim, ya. Contoh yang lain apa, misalnya muslimatun. Ya. Nah, ini muslimatun. Nah, ini juga isim. Kenapa? Karena diakhiri dengan tak marbutoh. Nih. Maka setiap kata dalam bahasa Arab yang diakhiri dengan tak marbutoh, dia adalah isim. Nah, jadi dua ciri utama ini ya, teman-teman sekalian ya. Dua ciri utama yang menunjukkan bahwa kata yang sedang kita baca itu adalah isim. Yang pertama diawali dengan al, yang kedua diakhiri dengan tak marbutoh. Nih. Kemudian apa itu fi'il? Nah, fi'il adalah kata kerja. Nih. Jadi semua kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan suatu pekerjaan, ya. Menunjukkan suatu pekerjaan. Contoh misalnya menulis. Ya. Menulis. Menulis bahasa Arabnya adalah kataba, ya, yaktubu. Nih, kataba yaktubu. Nih, nah ini menulis kataba yaktubu. Nih. Jadi semua kata yang menunjukkan suatu pekerjaan, ya, maka disebut dengan fi'il. Oke, setiap kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan suatu pekerjaan disebut dengan fi'il. Nah, terus kemudian cirinya apa? Ya, cirinya diawali dengan salah satu huruf A, ya, na, ya, dan ta. Ya, kurang ya, ntar dulu. Ini diawali dengan salah satu huruf ini A, na, ya, dan ta. Nih. Jadi manakala ada kata dalam bahasa Arab yang diawali dengan salah satu daripada huruf ini, ana, ya, ta, ya, maka itu ciri daripada fi'il. Nih, ciri daripada fi'il. Ini contohnya. Nah, contohnya mana ya? Sini ya. Oke, contohnya di sini aja. Contohnya yang diawali dengan A. Ini. Contoh yang diawali dengan A. Nih. Aktubu. Ya. Aktubu. Nih. Kemudian yang diawali dengan na. Naktubu.
Nah, yang diawali dengan na, aktubu, naktubu. Ya. Nih, yang diawali dengan ya. Sini ya. Nih, tempatnya ada habis. Yaktubu. Yaktubu. Yang diawali dengan ta, ya, taktubu. Nah, ini ya. Jadi semua kata yang menunjukkan suatu pekerjaan dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il. Fi'il sendiri mempunyai ciri khas yang dapat kita kenali ketika kita membaca dalam kitab gundul. Yaitu setiap kata yang diawali dengan a, na, ya, ta, ya. A, na, ya, ta. Aktubu, naktubu, yaktubu, taktubu. Nah, kemudian apa itu huruf? Huruf adalah ya kata dalam bahasa Arab selain isim dan fi'il. Jadi semua kata dalam bahasa Arab selain isim dan fi'il itu masuk dalam kategori huruf. Ya, contohnya kalimat apa? Di dalam misalnya, ya. Di dalam. Nah, di dalam bahasa Arabnya adalah fi, ya. Fi. Nah, fi dalam bahasa Arab ini maknanya adalah di dalam. Nah, ini contoh daripada huruf. Ya, apalagi contoh misalnya di antara, ya. Antara. Bahasa Arabnya baina. Nah, baina. Nah, baina itu adalah di antara. Dia masuk dalam kategori apa? Huruf. Nah, tapi sobat Willah, jadi itu inti pembelajaran bahasa Arab ya. Jadi inti pembelajaran bahasa Arab itu hanya ada 3. Yang pertama adalah isim, kemudian fi'il, kemudian huruf. Apa itu isim? Yaitu semua kata yang menunjukkan suatu benda dan sifat. Ya, dalam bahasa Arab disebut dengan isim. Semua kata yang menunjukkan suatu benda dan sifat dalam bahasa Arab disebut dengan isim. Ya, saya ulangi lagi. Semua kata yang menunjukkan suatu benda atau sifat disebut isim. Cirinya apa? Diawali dengan al, diakhiri dengan ta marbutoh. Ya, diawali dengan al, diakhiri dengan ta marbutoh. Diawali dengan al, diakhiri dengan ta marbutoh. Adapun fi'il, fi'il adalah kata kerja. Semua kata yang menunjukkan suatu pekerjaan. Cirinya apa? Diawali dengan salah satu huruf a, na, ya, ta. Saya ulangi. Ciri daripada fi'il ketika kita membaca dalam kitab gundul adalah diawali dengan a, na, ya, ta. Salah satu dari 4 huruf ini. Ya, jadi manakala ada satu kata dalam bahasa Arab yang diawali dengan salah satu dari 4 huruf ini, bisa a, bisa na, bisa ya, bisa ta, maka itu adalah fi'il. Fi'il artinya kata kerja. Adapun huruf ini nanti semua kata dalam bahasa Arab selain isim dan fi'il. Baik, itu sobat Willah arsyadin wasyadakumullah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu dan motivasi kita semuanya untuk belajar bahasa Arab, fokus kepada membaca dan menerjemahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.